Strength, weakness itu untuk yang internal, kekuatan dan kelemahan. Yang kemudian yang kedua adalah analisis eksternal, yaitu opportunities trade, peluang yang bisa dimasuki oleh organisasi dan kemudian tantangan apa yang dihadapi oleh organisasi ketika dia uh, harus menjalankan fungsi-fungsi dasar, yaitu mencapai tujuan. Nah, atas dasar itu kemudian apa yang disebut dengan strategic choice. Nah, di dalam strategic choice itu uh, penetapan kerangka umum tentang apa yang akan ditetapkan untuk melayani pelanggan yang disebut dengan customer service. Jadi customer service itu sebagai contoh kalau organisasi itu, perusahaan itu memproduksi misalnya tentang garment, misalnya apakah mau menjual, memproduk garment untuk kelas Pondok Indah misalnya, atau kelas Sogo, atau mau kelas Tanah Abang, atau mau kelas eh, mana misalnya di mall umum ya, di mall. Nah, itu ditetapkannya di strategic choice. Itu tentang mau memproduk barang dengan kualitas yang seperti apa, harganya kisarannya berapa, segmen pasarnya siapa. Itu di strategic choice. Nah, setelah strategic choice itu ditetapkan, kemudian tahap berikutnya adalah apa yang disebut dengan strategic human resources management. Untuk memproduksi itu kita butuh orang yang seperti apa, jumlahnya berapa, kualitasnya yang seperti apa. Dan kemudian termasuk gajinya juga berapa, misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk menghasilkan produk-produk baju-baju yang di Tanah Abang, yang kelas grosir itu, yang kalau kalau beli itu karungan, ditimbang di karung itu, dengan kalau produksi baju garment yang kelas Pondok Indah atau kelas Sogo, yang itu kalau beli itu bukan bukan per apa namanya karungan tapi per piece, dan per piece itu juga bisa ada yang satu potong baju bisa mulai dari 2,5 juta, ada yang 3 juta per piece ya, atau lebih mahal lagi. Nah itu otomatis yang jahit akan beda, kainnya beda, gaji mereka juga beda. Nah itu namanya strategic human resources management. Nah, strategic human resources management itu mendasarkan kepada pertanyaan, kita mau karyawan dengan skill seperti apa, kemudian perilaku kerjanya seperti apa. Jadi semakin tinggi skillnya, perilaku kerjanya akan berbeda, kultur cara kerjanya juga berbeda. Itu apa yang disebut dengan human resources need. Kita membutuhkan orang seperti apa, jumlahnya berapa, skillnya, perilaku kerjanya, sikap kerjanya, budaya kerjanya seperti apa. Nah, setelah itu baru kita human resource practices. Apa itu human resource practices? Yaitu seperangkat seperangkat langkah untuk menetapkan ketersediaan karyawan. Dimulai dari rekrutmen, setelah rekrutmen itu seleksi, setelah seleksi itu kemudian training, pelatihan ya,
Kemudian ada penempatan, itu satu paket tuh. Rekrutmen, seleksi, pelatihan, penempatan. Nah, setelah itu baru yang berikutnya, performance management. Baru merancang tentang kinerja setiap orang. Kemudian yang berikutnya adalah employee relation, mengatur relasi orang satu dengan orang lain. Jadi nanti ada grouping ya. Ada grouping, ada orang yang ditempatkan di grup tertentu di manajemen, misalnya di CEO, ditempatkan di supervisor, ditempatkan di manager, ada di staff, kemudian ada yang divisi-divisi, keuangan, production, kemudian quality control, ada yang bagian marketing, kemudian ada yang bagian misalnya product engineering, ya, rekayasa produk. Nah, setelah itu kemudian menetapkan job analysis. Yang kemarin saya sudah bahas, ada job design, desain kerja. Kemudian bagaimana pengembangan karyawan. Pada tahap ke depan, karyawan mau dikembangkan seperti apa. Kemudian struktur penggajian, pay structure. Gajinya berapa, kemudian tunjangannya berapa, insentifnya berapa, kemudian benefitnya berapa, dan lain-lain. Jadi di situ ada gaji, ada asuransi, ada apalagi itu, tunjangan transportasi, tunjangan makan, kesehatan, kemudian insentif, kemudian kalau untung, perusahaan untung dikasih berapa, dan sebagainya ya. Nah, itu namanya human resources practices. Nah, setelah human resources practices itu sebetulnya yang penting lagi adalah bagaimana menetapkan orang itu berdasarkan kepada 4 deskripsi umum. Pertama, knowledge, ability, skill, dan other karakteristik. Kita sudah bahas sebelumnya, sudah singgung tentang KASOK ya. Knowledge, ability, skill, dan other karakteristik. Knowledge itu mengenai pengetahuan, mengenai pendidikan, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang tertentu atau jasa tertentu. Itu knowledge. Knowledge itu diperoleh dari pendidikan. Ya, dari pendidikan, sekolahnya, kuliahnya, di jurusan apa, prodi apa. Nah, kemudian ability. Ability itu bisa masuk, ability itu adalah kemampuan umum, kemampuan dasar setiap orang. Makanya ada tes intelijensi, ada tes minat, tes bakat, itu sebetulnya untuk ngecek ability, kemampuan dasar. Nah, di dalam kemampuan dasar itu juga masuk tentang sikap kerja. Sikap kerja. Ya, jadi selain ability dalam konteks dasar, kemampuan dasar, juga sikap kerjanya. Nah, kemudian skill. Nah, kalau skill itu diperoleh, yaitu kemampuan dasar individu untuk menjalankan tugas-tugas pekerjaan, jadi skill, keterampilan. Nah, skill itu diperoleh selain melalui pendidikan, juga melalui pelatihan. Jadi orang-orang yang dilatih itu dia memiliki skill yang advance, yang bagus. Nah, kemudian other karakteristik. Other karakteristik itu adalah karakteristik yang dibutuhkan oleh organisasi sesuai dengan posting, sesuai dengan kedudukan, pekerjaan, dan tugas. Ya, namanya other karakteristik. Misalnya kalau pilot itu karakteristik dasarnya apa? Dia harus tinggi, ya.
Kalau pilot harus tinggi, kecuali kalau pilot pesawat terbang. Ya sama. Pilot pesawat terbang juga orangnya harus tinggi. Ya, cuman nggak boleh terlalu tinggi karena dia akan mentok kepalanya di apa namanya di kabin yang terbatas itu. Kalau pesawat terbang ya. Kalau pesawat terbang tempur maksud saya, pilot pesawat tempur. Nah, eh, misalnya untuk tentara yang mengoperasikan tank, kalau tentara itu misalnya rata-rata harus minimal 170. Nah, kalau yang operator tank itu lebih pendek nggak apa-apa, maka malah makin bagus karena tank itu tingginya kan tertentu. Nah, kalau laboratorium orang-orang laboratorium itu orangnya ada karakteristiknya, Pak. Ada karakteristiknya misalnya yang dasar penting itu adalah tidak boleh buta warna. Nah, itu namanya ada karakteristik. Orang buta warna itu nggak boleh kerja di chemical. Karena kalau nanti terjadi kesalahan melihat warna, nyampur produk, itu bisa meleduk. Bisa meleduk, bisa apa namanya, berbahaya. Nah, itu namanya ada karakteristik. Keuangan cirinya apa kalau keuangan? Keuangan cirinya ya dia harus karakteristiknya apa? Orangnya harus tenang. Orangnya harus tenang, tidak boleh cablak, tidak boleh ngomong yang nggak berguna. Makanya kalau Anda misalnya melewati di kampus kita, misalnya psikologi, masuk di tempat keuangan, itu nggak pernah orang pada teriak-teriak. Diem ya, melihat dokumen, ada yang bagian verifikasi data, ada yang bagian TMS, kirim-kirim gaji lewat transfer, ada bagian apa. Mereka kerja dalam diam. Nah, beda lagi dengan umum. Kalau di umum itu orangnya bergerak. Jadi malah kalau diam bahaya karena memang dia harus melayani mahasiswa, harus bergerak ke sana kemari, jadi nggak boleh diam. Nah, gitu namanya ada karakteristiknya. Karakteristik khusus sesuai dengan jabatan tugas orang. Nah, kemudian setelah tersedia orang, kemudian ada namanya human resources action. Yaitu human resources action itu adalah menempatkan orang supaya dia perform, bekerja. Maka ada behavior. Jadi mengatur perilaku kerja orang untuk orang ini enaknya ditaruh di mana. Kemudian dia harus bekerja seperti apa. Jadi mengatur human resources action. Kemudian hasilnya harus bagaimana. Masih ingat kalau personality hasil individu apa? Hasil individu, kinerja individu apa? Yang masih ingat? Adit ya. Kalau produktivitas individu dilihat dari apanya? Adit. Yang dari kualitas kuantitas bukan, Pak? Nah, apalagi? Desti Kualitas bagus. kuantitas, terus Kuantitas, ada kualitas, terus time frame, ya waktu kerja, time frame, usable, usable, hasil kerjanya bisa digunakan, dipakai, bagus. Satu lagi, apa? Satu lagi. cost Ihsan, value. cost value, good, Alifa ya. Cost value. Jadi orang bekerjanya hemat, ya, cost value. Jadi semakin hemat unit cost-nya, maka semakin produktif. Tapi kalau makin mahal, maka makin tidak produktif. Nah, jadi ada 5 kerangka dasar. Nah, semua itu nanti akan menghasilkan apa yang disebut dengan form performance, yaitu kinerja organisasi.
kinerja organisasi itu dimulai dari yang penting itu adalah generate productivity, hasil umumnya berapa. Jadi sudah nggak per orang lagi, tapi hasil makro berapa. Kemudian quality yang sudah dilewat melewati proses quality control yang bisa dijual quality. Dan yang penting itu adalah profitability. Untuk melihat yang namanya level organisasi, ya keuntungannya dapat berapa. Nah, gitu. Makin tinggi keuntungannya makin perform. Ya. Makin rendah keuntungan berarti makin nggak perform. Nah, profitability levelnya bukan level individu, tapi itu kinerja organisasi. Kinerja organisasi yang secara umum di diakumulasi. Nah, apalagi itu selain profitability, masih ingat kinerja di level organisasi? Kayaknya sebelumnya udah pernah kita bahas. Siapa yang mau berpendapat? Neila, boleh Neila? Apa kinerja organisasi apa? Selain profitability, Naila, Andini, Dian Nisa Putri, Dian Nisaratri. Menurut Dian apa? Iya Pak, maaf apa ya? Nah, iya makanya harus perhatikan. Produktivitas organisasi apa aja? Ayo, Nurul Aini boleh? Nurul Aini. Yang absenteeism turnover bukan Pak? Good. Siapa ini? Andini Pak. Andini. Good. Apa lagi? Absenteeism, turnover, satisfaction, dan profitability. Good. Ya, level organisasi productivity itu diukur pertama profitability-nya, yang kedua itu adalah absenteeism-nya. Jadi kalau organisasi itu karyawannya rajin, berarti organisasinya bagus. Maka absenteeism-nya harus zero. Zero atau limit ya, limit absenteeism atau zero absenteeism. Semakin karyawannya rajin, ketidakhadirannya nol, maka produktif. Kemudian selain absenteeism adalah satisfaction. Satisfaction itu kepuasan kerjanya karyawan itu tinggi. Kalau karyawan puas kerjanya, maka organisasinya bagus. Satu lagi apa tadi Andini? Turnover. Turnover, good. Ya, turnover. Jadi berkaitan dengan apa namanya karyawan yang keluar masuk turnover, itu semakin ada karyawan yang keluar masuk tinggi, maka organisasi kinerjanya rendah. Karena apa? Karena organisasi yang bagus itu kalau karyawannya betah tadi organisasi. Ya baik. Nah ini kerangka umum ya.
kerangka umum tentang cerita mengenai staffing. Ya, jadi dengan membaca satu halaman ini, Anda bisa menceritakan tuh tentang apa itu staffing, pergerakannya, kemudian kerangka makronya tentang staffing itu. Nah, di layar kelihatan ya? Ya. Nah, staffing organization model itu digambarkan di atas tuh. Dimulai dari tadi sudah saya sampaikan ada visi misi, tujuan, dan objektif. Jadi sasaran tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan, kemudian dari level organisasi menetapkan namanya organization strategy dan human resources dan staffing strategi. Jadi untuk menetapkan strategi organisasi yang tadi ya, jual produk jumlahnya sekian, katakan kalau jual produk-produk butik, produk-produk pakaian ya, yang di kelas Sogo misalnya, sekian banyak, kemudian atau untuk ekspor ya, ekspor sekian juta piece atau miliar piece per tahun, misalnya begitu, karena ekspor ya untuk ke seluruh dunia, maka banyak tuh hasilnya. Nah, untuk begitu maka ada namanya human resources strategi dan kemudian staffing strategi. Nah, staffing strategi dan human resources strategi itu diterapkan dalam pertama adalah core staffing dan yang kedua adalah support staffing, support activities. Kalau core activities itu ada rekrutmen, seleksi, penempatan, karyawan, itu namanya core staffing. Jadi staffing yang paling penting itu adalah rekrutmen, seleksi, penempatan. Rekrutmen, seleksi, penempatan. Nah, rekrutmen itu ada rekrutmen eksternal, ada rekrutmen internal. Internal dari dalam, kemudian eksternal dari luar. Misalnya kalau rekrutmen dari dalam, kalau di UIN Jakarta untuk rektor, dekan, maka rekrutmennya dari dalam. Tapi kalau untuk UI, UGM, ITB yang sudah Badan Hukum Pendidikan, mereka membuka calon rektor itu dari dalam dan luar. Jadi kalau lagi masa-masa penggantian rektor, vakansi gitu diumumkan, dibuka lowongan rektor, capability-nya begini, persyaratannya begini, pengalamannya begini. Nah itu eksternal ya. Jadi dibuka meskipun orang dalam juga boleh. Nah itu eksternal. Seleksi yaitu bagaimana melakukan pengukuran terhadap calon-calon yang terkumpul. Nah, seleksi itu, pengukuran itu baik pada calon eksternal maupun calon internal. Nah, kemudian employment, penempatan itu berkaitan dengan decision making untuk memutuskan kamu di mana, kerjanya berapa lama, yang dikerjakan apa, kemudian hasilnya seperti apa, yang namanya employment. Ya, memutuskan orang untuk menempati posisi-posisi tertentu dengan beberapa perangkat persyaratan yang harus cocok
dengan persyaratan. Nah, itu namanya core staffing. Core staffing. Termasuk di dalamnya adalah employment itu adalah kegiatan menempatkan orang ke atas disebut dengan promosi, menurunkan karyawan pada jabatan lebih rendah disebut dengan demosi, kemudian mengatur pergerakan karyawan dalam satu tingkat, itu namanya rotasi, kemudian melakukan pembinaan karyawan dalam zonasi yang jauh, apa yang disebut dengan mutasi. Ya. Jadi itu masuk dalam employment, yaitu rotasi, mutasi, promosi, demosi, ya, tanpa emosi. Nah, gitu. Jadi penempatan karyawan tanpa emosi, jadi betul-betul menggunakan aturan, menggunakan kerangka yang dipersyaratkan. Nah, kemudian ada support activities. Apa itu support activities? Yaitu dukungan-dukungan terhadap organisasi, terhadap human resources management yang berkaitan dengan penyiapan sumber daya manusia. Pertama adalah legal compliance, ya. Jadi mengatur segala hal yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum ketenaga kerjaan, kontrak, kasus hukum, kemudian aturan legal, ya, kemudian regulasi, itu masuk di dalamnya. Kemudian perencanaan sumber daya. Perencanaan sumber daya tadi itu berkaitan dengan mencocokkan antara jumlah, waktu, kompetensi yang dibutuhkan untuk masa depan. Jadi ada namanya perencanaan sumber daya manusia. Kemudian job analysis. Apa itu job analysis? Ini sudah kita bahas. Analisis jabatan yang hasilnya adalah tentang job specification, ya, job description, itu job analysis. Jadi menganalisis pekerjaan-pekerjaan itu, kemudian menetapkan kalau pekerjaan ini tugasnya apa, persyaratan orangnya, cara kerjanya, kemudian apa lagi tentang skill-nya, ability-nya, other karakteristiknya, dan job analysis. Ya. Nah, ini merupakan kegiatan staffing, system, dan retention management. Ya, jadi sistem staffing dan bagaimana mempertahankan karyawan. Nah, elemen dari staffing itu ada 5. Pertama adalah perencanaan sumber daya yang di depan tadi. Jadi sebelum rekrutmen harus kita butuh orang berapa, jumlah berapa, kapabilitasnya seperti apa. Kemudian job analysis. Menganalisis, memastikan setiap orang tugasnya sesuai betul dengan yang dibutuhkan, yang dipersyaratkan. Setelah itu ada namanya recruitment and selection. Rekrutmen itu adalah kegiatan mengumpulkan, ya, mengumpulkan calon rekrutmen, dan seleksi itu menseleksi calon. Training and development, pelatihan dan pengembangan, kemudian ada namanya performance appraisal, yaitu mengukur kinerja orang, ya, kinerja. Nah, lalu apa itu staffing? Staffing itu proses memperoleh, mengembangkan
mempekerjakan, menilai, memberi imbalan, mempertahankan orang, retention, sehingga orang itu, jumlah karyawan itu tepat tersedia pada posisi yang tepat, waktu yang tepat. Ya. Jadi staffing itu memastikan tersedianya orang, jumlahnya pas, posisinya pas, waktunya pas. Nah, jadi ketika misalnya pada bulan sekarang Oktober ya, Oktober 2024 misalnya, kita butuh engineer 50 orang, ada misalnya gitu ya. Jumlahnya pas, yang memang yang ada 50, nggak lebih, nggak kurang. Kemudian kita butuh akunting, ada 7, ada nggak lebih, nggak kurang, 7 orang pas. Kemudian kita butuh quality control, ada 13 orang, pas, ada 13 orang. Quality control, nggak kurang, nggak lebih. Nah, itu namanya staffing. Memastikan ketersediaan orang pada waktu yang tepat, kualitas yang tepat, jumlah yang tepat. Nah, jadi dengan begitu maka karyawan itu dia siap bekerja pada saat yang dibutuhkan itu. Nah, itu staffing. Nah, lalu apa yang disebut dengan kepegawaian? Kepegawaian, maka di kampus kan ada biro kepegawaian ya, di Kementerian Agama ada namanya biro kepegawaian. Nah, kepegawaian itu adalah fungsi manajer membangun organisasi melalui rekrutmen, seleksi, dan pengembangan individu sebagai karyawan yang cakep. Nah, jadi tugas utama dari kepegawaian itu ya adalah fungsi-fungsi manajer untuk merekrut, menseleksi, dan mengembangkan karyawan. Rekrut calon-calon baru, menseleksi orang-orang baru maupun orang lama diseleksi gitu ya. Kemudian setelah tersedia dikembangkan. Yang harus maju-maju, yang masih di tempat, yang diturunkan, itu namanya pengembangan. Dikembangkan, dididik, dilatih. Nah, itu namanya kegiatan pengembangan. Nah, staffing juga diartikan sebagai proses mengisi posisi dalam struktur organisasi. Mengisi setiap posisi yang kosong. Nah, itu namanya staffing. Bagaimana caranya? Maka perlu ada namanya diidentifikasi tentang posisinya, persyaratannya, kemudian cek pekerja yang masih tersedia, ada berapa orang. Kemudian kalau kurang, lakukan rekrutmen. Ketika mau ngangkat orang, seleksi. Seleksinya dari dalam maupun dari luar. Kemudian posisi setelah ada, tempatkan orang. Nah, orang pada posisi di mana, kualifikasinya di mana ditempatkan. Nah, kemudian lakukan pergerakan karyawan. Ada naik promosi, ada turun demosi, ada pergerakan internal satu tingkat namanya rotasi, misalnya dari Dikjar dirotasi ke Dikjarnya FISIP, ya. Jadi misalnya staf akademik psikologi dirotasi ke staf akademik di FISIP. Nanti di staf akademik fisik dirotasi lagi ke staf akademik di kedokteran. Misalnya gitu ya. Itu namanya rotasi. Nah, tapi ada yang misalnya Kasubag kemahasiswaan di kampus direktorat ya, di kampus di level universitas. Itu kemudian dimutasi. Nah, mutasinya mana? Ke lapangan Banteng. Ditarik ke pusat. Nah, itu namanya mutasi. Dimutasi. Nah, dimutasi itu bisa konteksnya promosi di tingkat yang sama, ya, itu namanya mutasi. Nah, kemudian setelah itu
karyawan dinilai. Nah, dinilai, maka kemudian diberikan gaji, kompensasi. Nah, staffing juga menjadikan karyawan itu sebagai fungsi yang terpisah. Ya, memfasilitasi penempatan yang lebih pada menitik beratkan kepada seleksi, penilaian kinerja, perencanaan karir dan pengembangan manajemen. Ya, jadi staffing itu menjadikan bahwa staffing itu sebagai kegiatan yang terpisah dari kegiatan yang lain. Kegiatan produksi, procurement, kemudian kegiatan apalagi itu, ada kegiatan marketing, kemudian customer relation, ya, itu terpisah. Jadi staffing itu membuat organisasi terpisah khusus berkaitan dengan treatment karyawan. Nah, ruang lingkup staffing itu ada 5. Pertama adalah bagaimana memotivasi karyawan supaya bekerja secara full, ya, secara tepat, memotivasi. Kemudian yang kedua adalah remunerasi. Remunerasi itu memberikan gaji kepada karyawan pada hitungan-hitungan yang pasti, menggunakan patokan-patokan dasar yang pasti, yang adil, ya. Jadi di situ mengandung unsur memberikan kesejahteraan karyawan. Yang kedua juga menyusun sistem penggajian yang adil. Yang males digaji kecil, yang rajin digaji besar. Yang masuk full dapat tunjangan makan transportasi full, yang masuknya terlambat atau sering tidak masuk, maka mendapatkan tunjangan makan transportasi sesuai dengan masuknya dia. Nah, itu namanya remunerasi. Sistem pemberian insentif yang berkeadilan. Nah, kemudian rekrutmen, ya, rekrutmen, merekrut karyawan. Kalau organisasi butuh, rekrut. Kemudian karyawan yang sudah ada namanya dipelihara. Harus dipelihara supaya karyawan betah. Nah, kemudian ruang lingkup staffing berikutnya adalah mengatur relasi karyawan, labor relation, ya, labor relation. Nah, apa tujuan staffing? Pertama, memfasilitasi memahami sifat pegawai dan bagaimana fungsi-fungsi manajerial organisasi berjalan. Jadi tujuan staffing itu adalah untuk memahami setiap karyawan. Kemudian yang berikutnya adalah memahami fungsi-fungsi semua sistem manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Yang berikutnya adalah memahami perencanaan tenaga kerja, sehingga orang tersedia pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, posisi yang tepat. Ya. Jumlah, waktu, posisi. Ya. Jumlah, waktu, kualitas, dan posisi. Ya. Jadi jumlahnya cocok, pas, kualitasnya cocok, pas. Ya, misalnya kita butuh HRD 10 orang, butuh akunting 15 orang misalnya gitu ya. Maka jangan sampai kemudian HRD-nya ada 15, akuntingnya adanya 10. Nah, kebalik. Sehingga 5 orang itu salah tempat. Nah, itu nggak bisa. Jadi yang bagus itu ya kalau HRD butuh 10 orang, ada semuanya. Akunting butuh 15 orang, ada semuanya pas. Nah, itu
posisi yang tepat, waktu yang tepat, jumlah yang tepat, kualifikasi yang tepat. Kemudian untuk memahami masalah yang berkaitan dengan analisis pekerjaan dan penggunaan. Analisis ya, jadi menganalisis pekerjaan, kemudian menggunakan hasil analisis pekerjaan itu untuk kepentingan-kepentingan kebijakan human resources management. Nah, Anda lihat corporate strategic decision ya, itu yang di bagian sebelumnya itu. Jadi setelah visi misi, kemudian strategic setelah decision mengenai customer service. Nah, baru di sini corporate strategic decision, menetapkan strategi organisasi. Nah, strategic decision itu kemudian berikutnya adalah menganalisis situasinya. Ya, menganalisis situasinya. Situasi itu melihat ada namanya forecasting, ada namanya supply. Ya, forecasting demand, analisis supply. Kita butuh berapa, kemudian ada berapa, supply-nya ada berapa. Nah, kemudian namanya setelah supply dan demand dicocokkan, ada namanya development action plan, mengembangkan rencana tindakan. Bagaimana caranya? Kalau pas, maka ditempatkan karyawan, kalau kurang, harus direkrut dan seleksi penempatan. Ya, jadi staffing itu posisinya setelah dipastikan bahwa antara permintaan dan ketersediaan itu sudah kelihatan hasilnya, kemudian baru melakukan namanya staffing, yaitu rekrutmen, seleksi, kemudian penempatan atau hiring proses, mempekerjakan klien. Nah, kita masuk ke apa itu manpower planning. Manpower planning itu adalah rencana tenaga kerja, yaitu di mana organisasi memastikan jumlah pegawai itu ada, tempat secara tepat, ditempatkan pada posisi yang pas, kemudian dibutuhkan pada waktu yang tepat. Untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas-tugas secara efektif dan efisien dalam rangka membantu mencapai tujuan organisasi. Ya, jadi tugas-tugas efektif dan efisien. Efektif itu tugas-tugasnya tepat, ya, efektif, bekerja efektif. Efisien, kalau efisien itu rujukannya kepada apa? Rujukannya kepada efisiensi itu adalah orang bekerja dengan waktu yang ringkas, waktunya cepat. Efisien namanya. Kemudian yang berikutnya adalah biaya kerjanya rendah, ongkos kerjanya rendah, maka makin efisien. Kemudian yang berkaitan dengan raw materialnya. Jadi ketika bekerja, raw materialnya, equipment-nya yang dibutuhkan itu nggak ada yang terbuang percuma. Nah, itu namanya efisien. Jadi efisien itu kaitannya dengan penggunaan sumber daya. Anda masih ingat sumber daya ada berapa macam? Ayo, siapa ya? Sumber daya ada berapa macam ya? Nabila Cahyani. Ada Sumber 5, daya Pak. itu sumber daya itu ada berapa macam? Sumber daya. Anda SMA-nya dulu eh, sosial atau eksakta atau bahasa?
Nabila Cayani. Iya, Pak. Eh, kalau sumber daya itu apa aja rujukannya ya? Ada sumber daya manusia. Iya, sampai kalau sumber daya saja tanpa manusia apa saja? eh ada yang material, Ah, apa good. Apa saja? Good. material, machine. Material, mulainya dari man dulu. Oh iya, man. Man, Itu eh, material atau machine dulu ya? Lupa. boleh dulu mana lah. Nggak apa-apa. Ya, material, terus ada machine, Eh, ada money, money, ada method. ada method. Good. Ada 5 ya. Jadi sumber daya itu rujukannya adalah pertama dalam konsep human capital, manusia dianggap sebagai modal utama perusahaan, maka dimulai dari man, yaitu ketersediaan orang. Kemudian yang kedua adalah money, yaitu modal. Modal, uang. Sebetulnya eh, mo, money itu, modal itu tidak selalu uang juga ya. Misalnya ada infrastruktur kayak tanah, gedung itu kan sebetulnya masuk dalam kerangka modal. Nah, baru setelah itu material. Material itu kaitannya dengan equipment, kemudian bahan-bahan baku, macam-macam material. Metode itu selalu berbicara mengenai cara kerja, metode. Kemudian mesin, mesin itu perangkat yang dikerjakan, yang dibutuhkan. Mesin itu kayak teknologi ya. Ada mesin, ada komputer, ya. Itu masuk dalam sumber daya. Many, method, material, mesin. Ya, sebetulnya ada satu sumber daya yang nggak disebutkan orang tapi jarang jarang ingat. Ada nggak yang bisa berpendapat? Ada satu sumber daya Time, Pak. yang ada tapi orang nggak jarang jarang mengingat apa itu? Time. Hah? Time. Waktu-waktu. Good times. Ya, sumber daya yang kita punya tiap hari nih dikasih Allah itu modal yang sama saat 24 jam. Tapi ada yang 24 jam dipakai untuk tidur, ada yang 24 jam dipakai untuk kerja, ada yang 24 jam dipakai untuk belajar, ada yang 24 jam dipakai berimbang, ibadah, bekerja, cari duit, ada untuk belajar, cari ilmu, untuk sosial, hubungan dengan orang lain. Nah, itu sebetulnya sumber daya salah satunya masuk dalam resources itu adalah waktu. Ya, makanya dalam untuk ukur kinerja individu, maka dia bagaimana kecepatan bekerja. Nah, kecepatan bekerja itu orientasinya adalah waktu, menggunakan waktu seefisien mungkin. Ya, baik. Nah, kemudian kenapa kok dibutuhkan perencanaan sumber daya? Pertama adalah untuk menentukan kebutuhan personal di masa depan. Tahun depan kita butuh berapa orang? Nah, itu biasanya kalau di dalam organisasi-organisasi modern itu ketahuan. Tahun depan itu kita butuh berapa orang itu berdasarkan kepada proyek-proyek, kepada pekerjaan-pekerjaan. Ya, jadi membutuhkan kebutuhan personal tahun depan. Ya, misalnya kalau tadi ngomongin pabrik garment ya, tiba-tiba dari Amerika, Eropa, Australia ada permintaan jumlah produk pakaian, jumlahnya fantastis, bisa sampai jutaan piece per tahun. Oh, ada sampai ratusan juta per tahun piece ya, karena piece. Maka itu
mempengaruhi ketersediaan karyawan. Kalau memang dibutuhkan ordernya banyak, ya karyawannya harus banyak. Nah, kalau karyawannya harus banyak, maka harus rekrut orang. Nah, jadi gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, important of manpower planning. Kenapa dibutuhkan perencanaan sumber daya? Untuk mengatasi perubahan. Jadi, organisasi itu selalu berubah. Berubah modelnya, teknologinya, ada akuisisi, ada merger, ya. Kemudian ada misah organisasi, kemudian cara kerjanya berubah, teknologinya berubah, tren masa depan berubah, maka semuanya berubah. Ya, maka ada namanya adaptive performance. Maka ada namanya perilaku kerja yang harus berubah. Nah, manpower planning juga dipakai untuk mengembangkan bakat. Apa itu mengembangkan bakat? Untuk pendidikan dan pelatihan. Oh, orang ini bakatnya di leadership. Oh, berarti dia nanti untuk project-project kasih ke dia. Oh, ini orang ini kayaknya bakatnya di bagian production, di bagian linking, mempertemukan bagian-bagian. Oh, ini orangnya bagus untuk mempertemukan bagian-bagian ketika ada, misalnya ada kemampuan resolve konflik, kemampuan linking, matching, mempertemukan. Kalau ketemu bagian itu, ketemu ini harus seperti apa nih, itu namanya untuk perencanaan, ya, mengembangkan bakat. Nah, kemudian increase investment in human resources untuk meningkatkan apa namanya, memastikan tersedianya jumlah karyawan yang lebih capable, yang lebih ahli. Nah, jadi melalui proses apa? Pengembangan bakat dan pelatihan dan pengembangan. Jadi semakin tahun karyawannya semakin banyak yang berpengalaman. Nah, maka itu butuh namanya manpower planning. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana karakteristik perencanaan tenaga kerja. Ya, untuk memastikan orang tepat tersedia pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, dan kualitas yang tepat. Kemudian untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja di masa depan seiring perencanaan dan struktur organisasi. Jadi kalau strukturnya diperluas, karyawannya ada. Kalau strukturnya dipersempit, organisasinya ramping, karyawannya juga ada. Ketika strukturnya dipisah, ada bagian yang produk lokal, bagian produk impor, produk ekspor, ada karyawannya. Jadi semua kebutuhan terpenuhi melalui proses perencanaan tenaga kerja. Kemudian membuat inventarisasi tenaga kerja saat ini agar cocok di masa depan. Jadi menginventarisasi posisi-posisi manajerial saat ini supaya tahun depan itu pas. Nah, ya. Nah, jadi karakteristik perencanaan tenaga kerja. Nah, Anda lihat proses human resources management dimulai dari input, job analysis, and job design. Ya, job analysis and job design. Kemudian inputnya adalah bagaimana membuat human resources planning, merencanakan sumber daya manusia. Ya, tadi ada mempertemukan antara demand supply. Butuh berapa, ada berapa. Kalau terlalu banyak karyawan, maka di rekrutmen. Artinya apa?
Yang mengumpulkan ini melepas. Kalau terlalu sedikit yang tersedia, kita lakukan rekrutmen. Rekrutmen, seleksi. Ya. Setelah rekrutmen, seleksi, kemudian lakukan orientasi. Ya. Nah, untuk seleksi itu dibutuhkan apa? Membutuhkan identifikasi apa saja yang menjadi persyaratan supaya karyawan itu cocok dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, makanya butuh tuh identifikasi pengetahuannya, knowledge-nya, ability-nya, kemampuan dasar dan sikap kerjanya, skill yang dibutuhkan, ya. Kemudian ada karakteristik. Nah, setelah terpilih, diseleksi, kemudian lakukan namanya orientasi karyawan baru. Orientasi karyawan baru apa namanya? Ada yang tahu? Amalia? Kalau pelatihan untuk karyawan baru apa namanya? Ada yang tahu? Sebutannya untuk karyawan baru? Fauzia? Tahu nggak? Kalau karyawan baru itu nama pelatihannya apa? Sudah pernah kita singgung kalau nggak salah. Amera, tahu nggak Amera? Hadir Pak. Mungkin Ya, ini maksud Bapak di tahap employment yaitu probation phase itu ya Pak? ya. Eh, Sebelum ditempatkan, karyawan dilatih dulu. Nah, nama pelatihannya apa? Nama pelatihan buat karyawan baru. Kalau Anda masuk jadi mahasiswa baru, kan ada kegiatan apa namanya untuk mahasiswa baru? BAK. PBAK, good. Orientasi Pak. PBAK. Nah, kalau untuk karyawan baru apa namanya? Orientasi bukan Pak? Orientasi, bagus. Tapi apa? Kalau orientasi kan ada di situ tuh. Cuma namanya apa? Induction Pak? Good. Namanya induction training. Nah, jadi setelah karyawan itu diseleksi, kemudian dilatih induction training. Induction training itu di situ mulai dari sejarah pendirinya siapa, alasan didirikan kenapa, produknya apa, kualitas produknya bagaimana, penggunanya siapa saja, kompetitornya siapa, tantangan perusahaan apa, kemudian pernah terjadi fase decline, penurunan, di mana pernah terjadi krisis kapan. Nah, itu semuanya diorientasi di induction training. Nah, kenapa kok induction training itu? Supaya karyawan itu menjadi in-home. Oh, berarti saya sudah diterima sebagai anggota. Sehingga saya dikasih tahu semua hal tentang organisasi. Nah, dengan begitu terus karyawan menjadi senang tuh, betah tuh. Mau tahu tentang semua hal perusahaan. Nah, setelah induction training, kemudian lakukan pelatihan-pelatihan lain. Nah, ini adapted and competent employee with up to date skill and knowledge. Jadi pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada karyawan adalah dalam rangka mengupdate karyawan supaya makin kompeten, makin terampil, makin ahli, ya, makin terampil, makin ahli, ya. Nah, kemudian yang berikutnya setelah itu performance management. Nah, itu apa itu performance management? Yaitu mengelola kinerja karyawan. Jadi mengelola kinerja karyawan, misalnya dengan penggajian yang bersaing, kemudian yang berikutnya sistem penggajiannya bagus, tunjangannya bagus, asuransinya bagus, kemudian law enforcement-nya bagus, ya.
Jadi kalau ada karyawan yang bekerja bagus, kasih reinforcement. Karyawan yang bekerja tidak bagus, kasih punishment. Jadi fair. Itu namanya performance management. Kalau untung besar, karyawan diberikan peluang untuk umroh bareng, family gathering, macam-macam. Nah, compensation and benefit, ya memberikan gaji yang bagus, imbalan yang bagus, tunjangan yang bagus, asuransi yang bagus, kemudian career development, merancang pengembangan karir karyawan sebaik mungkin. Nah, di situ kompeten and high performing employee who capable or sustaining high performance over the long term. Memastikan karyawan itu untuk bisa perform maksimal dan karyawan-karyawan yang berkompeten dan perform maksimal, maka dia harus dipelihara, dimanfaatkan menjadi modal organisasi dalam jangka waktu yang panjang untuk masa depan. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa yang kenapa kok butuh pentingnya staffing. Pertama adalah untuk mengisi formasi, mengisi posisi organisasi. Jadi posisi-posisi lowong kosong itu diisi dengan staffing. Nah, bahasa lainnya formasi. Formasi itu adalah tempat yang kosong. Kalau ada tempat yang kosong, formasi kosong diisi melalui staffing. Kemudian mengembangkan kompetensi, mencetak orang untuk terampil, ahli. Mempertahankan personil, ya. Mempertahankan personil. Jadi mempertahankan yang capable, melepas yang tidak capable. Ya, itu namanya mempertahankan personil. Nah, ini komponen staffing ya. Komponen staffing khususnya ketika terjadi tempat-tempat kosong, ada posisi-posisi kosong, maka kemudian dilihatlah aplikan, lihatlah lamaran berkas orang yang masuk, kemudian atau ya berkas-berkas lamaran, kemudian dicocokkan dengan jabatan-jabatan yang tersedia. Ya, kenapa Aditya? Bapak permisi, mau nanya ini sampai jam berapa ya Pak? Soalnya udah jam 10. Oh, iya. Ya, baiklah. Ya sudah kalau gitu sampai halaman ini selesai ya. Sampai halaman ini selesai deh. Oke. Ya. Jadi setelah berdasarkan atas jabatan formasi yang tersedia, kemudian membuka lowongan kerja dibuka untuk internal maupun eksternal, kemudian lakukan rekrutmen. Nah, dalam kegiatan rekrutmen itu mengumpulkan sebanyak-banyaknya calon. Maka mengidentifikasi orang-orang itu, aplikasi-aplikasi itu, dan kemudian melakukan namanya cek administrasi. Nah, itu namanya identification attraction. Nah, rekrutmen itu macam-macam. Melalui internal, melalui rekomendasi, membuka lowongan pekerjaan, vacancy, misalnya ada job, job career, kemudian kalau di kampus itu apa namanya? Di kampus kan sering tuh ada karyawan perusahaan-perusahaan yang pasang iklan maupun membuka booth ketika ulang tahun UIN, ya. Nah itu salah satu teknik dari rekrutmen.
Setelah calon-calon terkumpul, berkas-berkas terkumpul sebanyak mungkin, maka tahap kedua adalah selection, menseleksi. Nah, seleksi dasarnya dua. Ada assessment, testing, mengukur kemampuan. Ada evaluasi. Evaluasi itu berkaitan dengan norma kriteria. Ada assessment, ada evaluasi. Nah, seleksi itu nanti macam-macam ya. Di dalamnya ada seleksi pengetahuan, seleksi sikap kerja, seleksi keterampilan kerja, ya. Kemudian ada seleksi apa lagi itu? Ada seleksi berdasarkan kesehatannya, maka ada tes kesehatan. Kemudian ada seleksi psikologi, maka ada namanya tes psikologi. Kemudian ada wawancara. Wawancara itu untuk memastikan, benar nggak anak ini, orang ini adalah orang yang dibutuhkan perusahaan, maka perlu wawancara. Nah, wawancara itu juga bisa dipakai untuk mencocokkan antara data-data yang terkumpul, baik pada aplikasi lamaran maupun hasil testing. Dicocokkan tuh dengan wawancara. Nah, jadi wawancara itu fungsinya macam-macam. Mencocokkan akurasi data yang tersedia. Yang kedua juga bisa ngecek kemampuan dia seperti apa. Nah, yang penting adalah tentang ngecek komitmennya dia. Komitmen dia, kemudian apa namanya, loyalitas karyawan seperti apa. Nah, itu dicek di wawancara. Nah, setelah wawancara, kemudian employment. Employment itu yaitu berkaitan dengan decision making dan final match. Mengambil keputusan menerima karyawan, kemudian probation dulu, uji coba. Uji coba itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Bergantung karyawannya, bergantung rule yang biasa dipakai di perusahaan itu. Jadi 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, setelah itu, setelah fase probation, baru karyawan itu diangkat menjadi karyawan perusahaan. Ya, baik. Sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Ya, baik. Kalau tidak ada, maka kita cukupkan sekian, kita lanjutkan nanti pekan depan. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya.